Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Syafira dengan NIM 20129255 seksi 20BB06. Baiklah, di video kali ini saya akan mempraktekkan tentang pemantulan bunyi dan juga efek Doppler. Sebelum saya mempraktekkan tentang efek Doppler dan juga pemantulan bunyi, saya akan menjelaskan sedikit tentang bunyi pantul. Yang mana bunyi pantul adalah bunyi yang terjadi karena gelombang bunyi menabrak suatu bidang pantul yang kemudian gelombang bunyi itu dipantulkan kembali oleh bidang pantul tersebut. Misalnya ketika kita mendengar suara petir, mungkin kita juga akan mendengar suara susulan yang merupakan gema suara aslinya. Suara susulan ini terjadi akibat adanya gelombang bunyi yang menabrak dinding penumbuk, kemudian dipantulkan oleh dinding itu. Tidak semua gelombang bunyi yang mengenai dinding pantulan akan dipantulkan. Ada sebagian bunyi tersebut yang malah diserap oleh dinding pemantul. Kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan dinding pantul. Kemudian bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli jika jarak dinding pantul tidak jauh dari sumber bunyi. Misalnya bunyi kereta api ketika masuk terowongan akan terdengar semakin kuat. Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa kuat bunyi yang terdengar tergantung pada amplitudo atau sumber bunyi, jarak antara sumber bunyi dengan pendengar, kemudian resonansi yang terjadi berikutnya, serta adanya dinding pemantul yang sesuai. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat suara asli, contohnya suara kereta api yang terdengar lebih keras ketika melewati terowongan. Kemudian gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang hanya sebagian dan datangnya bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya dari gaung atau kerdam adalah suara film di bioskop. Untuk menghindari adanya gaung atau kerdam, umumnya pada dinding dilapisi karpet untuk meredam bunyi. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mencoba mempraktekkan pemantulan bunyi, yang mana di sini kita menggunakan alat yaitu jam atau alji, kemudian kertas karton, piring kaca, piring plastik, dan juga piring yang berbahan seng. Nah, yang pertama kita akan coba mendengarkan. Sini tanpa perantara, terbang dulu, tempelkan ke dinding. Ya, ini masih terdengar bunyi erosinya. Kemudian kita coba menggunakan piring kaca. Juga masih terdengar. Kemudian kita ganti menggunakan piring plastik. Juga masih terdengar. Dan yang berikutnya menggunakan piring seng.
Semoga masih terdengar teman-teman. Nah, sekian percobaan dari saya. Kesimpulannya, bunyi masih bisa didengarkan jika benda yang digunakan adalah benda padat untuk memantulkan bunyi. Baiklah, berikutnya saya akan mempraktekkan efek Doppler yang mana apabila suara mendekati objek, suara akan terdengar lebih kencang, dan jika suara menjauhi objek, maka suara akan terdengar lebih lama-kelamaan akan terdengar lebih pelan. Di sini objek saya menggunakan handphone kamera saya, dan saya akan membawa suara menuju objek. Nah, di sini merupakan contoh efek Doppler yang mana suara menjauhi objek yang awalnya terdengar jelas dan kencang, lama-kelamaan akan terdengar lambat dan memudar. Nah, di sini adalah contoh efek Doppler yang mana suara mendekati objek yang awalnya suara terdengar lambat dan samar, jika dekat dengan objek akan terdengar lebih keras dan juga jelas. Bisa didengarkan. Setelah melakukan efek Doppler, dapat disimpulkan bahwa apabila suara mendekati objek, maka suara yang awalnya pelan akan menjadi lebih kencang dan terdengar jelas. Kemudian apabila suara menjauhi objek, suara akan perlahan-lahan akan terdengar jauh, yang awalnya terdengar sangat jelas kemudian akan terdengar samar-samar. Baiklah, sekian pembahasan video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.